kagem pranata ingkang weni wedal saha sasana dhateng kawula. Saderengipun Bapak Ibu kula ngaturaken sungkem pangayuda Om Swastiastu. Namo Siddham. Om Tatsat Eka Om Swastiastu, Tat Astu, Astu, Swaha. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Swaha. Swaha ini kok nama Swaha. Rawanku saha rawanggala ingkang suci ingkang kula hormati pengomong pura sabta pemuji ingkang kula hormati Bapak Ibu saha nayaka nayawati ingkang kula tresnani. Puji asmungkara Bapak Ibu kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala asmungkarta waranugraha yang telah diberikan oleh beliau tentunya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, dan tentunya masih bisa bertemu secara langsung pada acara persembahyangan Hari Raya Suci Galungan dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa juga kita haturkan puji astuti bakti kehadapan para maharasi biasa, para empu, para pujangga, para leluhur, karena beliau telah menyusun wahyu ibadah yang bisa kita pelajari
yang juga bisa kita aplikasikan secara langsung pada kehidupan saat ini. Dan karena beliau juga telah menyusun wahyu-wahyu beda yang bisa kita pelajari, bisa kita implementasikan dan juga pada kehidupan saat ini untuk bisa mencapai ke jalan Dharma. Swaha. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sebelumnya di sini saya diberikan sebuah tugas untuk memberikan pesan-pesan Dharma, untuk memberikan sedikit Dharma wacana kepada panjenengan sedaya. Saderengipun Bapak Ibu, teng mriki sampun kenal kula napa dereng? Sampun. Dereng napa sampun? Dereng. Kula badhe perkenalan angsal Bapak Ibu. Karena ada pepatah itu mengatakan tak kenal maka tak sayang dan witing tresno jalaran saka kulino. Nah, sebelumnya tepangaken Bapak Ibu, nami kula Abel Widi Astuti. Kula saking Dusun Sumber Jambe. Nah, tempatnya ada di mana? Kula anaknya Bapak Listianto. Lebih jelasnya, sekarang selesai pada saat ini masih menempuh masa brahmacari saya di Universitas Hindu Indonesia. Jadi masih sekolah, masih brahmacari. Oke, sahabat kenal kalian pula berarti? Sampun. Kalau sudah kenal, nantinya akan tumbuh cinta di antara kita, melainkan bukan dusta. Sampun kali Bapak Ibu? Sampun. Yeah. Nah, Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, kayaknya ini sudah gak semangat deh karena panas. Benar? Oke. Benar. Kayaknya kok wes ana sing sender-sender diuburi, yang sing nunggu wis makin terus angkop-angkop pengen mau wis panas Mbak Abel, sak keju bonge. Nah, Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, pada hari ini tepatnya kita melaksanakan dengan persembahyaan Hari Raya Suci Galungan. Nah, tentu Bapak Ibu, kenapa pasti umat Hindu khususnya di seluruh pasti melaksanakan dengan persembahyaan Hari Raya Suci Galungan. Sudah tahu kan bahwasanya Hari Raya Suci Galungan itu adalah hari di mana kita meringati kemenangan Dharma melawan Adharma itu sendiri. Nah, pada saat Hari Raya Suci Galungan, khususnya umat Hindu, banyak orang yang mengatakan bahwasanya umat Hindu itu kadang-kadang agamanya itu ribet karena pasti sebelum kita melakukan persembayangan bakti itu sarana dan prasarana yang kita haturkan itu sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan Hindu itu ribet, Hindu itu susah, aku gak mau sama Hindu. Salah sebenarnya persepsi deh. Agama Hindu adalah agama yang sangat enjoy. Agama Hindu, benar kita mempersembahkan banyak sekali beban tenang, banyak sekali persembahan yang kita persembahkan pada setiap kita melakukan persembahan membakti. Karena apa? Karena Hindu itu adalah bukti Bapak Ibu. Buktinya apa? Buktinya itu adalah beban tenang yang kita persembahkan, ini adalah buktinya. Buktinya apa Mbak Abel? Buktinya itu adalah sebelum kita bisa mengaturkan beban tenang ini, buktinya kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Beban tenang ini Bapak Ibu sudah persiapkan dari kapan? Sudah jauh-jauh hari kan? Oke, itu adalah bukti Bapak Ibu. Buktinya adalah Bapak Ibu sudah mampu mempersiapkannya, sudah mampu memberikan apresiasi untuk bisa menyambut kemenangan Dharma melawan Adharma itu sendiri. Dan buktinya sudah terpaparkan jelas pada hari ini. Bapak Ibu sudah mampu mempersembahkan beban tenang, mampu mempersembahkan segala jenis beban tenang pada hari ini. Jadi kalau ada yang mengatakan Hindu itu ribet, Hindu itu susah, itu sangat kurang sekali. Hindu itu sangat fleksibel, Hindu itu sangat enjoy. Benar Bapak Ibu? Benar. Nah, Mbak Abel, ada yang mengatakan, Mbak Abel, kenapa kok pada saat kita menghaturkan beban tenang, ada salah satu yang
pisang. Seperti contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tanaman pisang, tanaman gedang. Bapak Ibu jika itu, entah itu ditandur, entah itu ditanam di tempat yang tandus, entah itu ditanam di tempat yang kurang subur, entah itu ditanam pun di pecahan, itu akan tetap hidup. Sama halnya dengan kita. Kalau emang kita khususnya umat Hindu, kita hidup di dunia ini meskipun kita tidak berguna asalnya, kita akan tetap bisa hidup dan akan memiliki jati dirinya masing-masing seperti urutnya gedang itu sendiri. Maka dari itu kenapa kok perlu adanya pisang? Karena pisang itu mewujudkan bahwasanya pisang itu entah itu ditanam pun di tempat-tempat, ditanam yang kurang subur, ditanam yang tandus dan lain sebagainya, itu akan tetap bisa hidup. Maka dari itu uretnya harus seperti pisang, harus seperti gedang. Nah, selanjutnya pada saat hari raya suci Galungan, Galungan itu sendiri apa sih Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu pada pagi hari ini datang ke pura untuk melakukan persembahyangan? Kenapa? Ya karena ada yang Galungan Mbak Abel. Ya benar, ada yang Galungan. Aku harus tangi isu-isu Mbak Abel, wis tangi, wis siap-siap budaya pura. Bapak Ibu kenapa tadi sudah berangkat ke pura, ada apa di sini? Kenapa Bapak Ibu mampu datang di pura ini? Kenapa? Sembahyang. Kemenangan Dharma, benar sekali. Good job buat ibunya. Berikan aplausnya dulu dong. Kayaknya kurang semangat nih Bapak Ibunya. Nah, jadi galungan itu sendiri Bapak Ibu, kata galung itu artinya adalah sebuah perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan untuk bisa menegakkan Dharma itu sendiri. Benar? Seperti contohnya pada kehidupan saat ini Bapak Ibu, perjuangan. Bapak Ibu hidup di dunia ini, hidup di alam semesta ini pasti butuh dengan sebuah perjuangan. Gak mungkin Bapak Ibu hidup di dunia ini, dilahirkan di dunia ini tidak dengan perjuangan. Kalau Bapak Ibu tidak berjuang, Bapak Ibu akan tidak bisa berkembang. Bapak Ibu akan stuck di situ-situ saja. Benar? Benar. Maka dari itu perjuangan apa yang perlu kita perjuangan untuk bisa menegakkan Dharma? Perjuangan apa? Perjuangan untuk bisa menegakkan Dharma adalah perjuangan yang hal-halnya positif, hal-halnya yang baik. Bapak Ibu hidup di dunia ini harus dengan kebaikan, harus dengan hal-hal positif, harus ada di jalur dan Dharma. Karena galungan itu sendiri berasal dari kata galung yang artinya perjuangan. Kalau Bapak Ibu hidup di dunia ini tidak berjuang, Bapak Ibu tidak akan bisa berkembang. Bapak Ibu akan tidak bisa melihat betapa luasnya dunia ini. Maka dari itu hidup harus dengan perjuangan. Gitu. Kalau nggak berjuang, ya nggak akan bisa mendapatkan apa yang kita mau. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perjuangan untuk mengalahkan Dharma. Ada dua pertanyaan di sini. Kalau kita, Bapak Ibu, kalau kita melihat di zaman Treta Yoga, musuh-musuh itu berada di sekeliling keluarga kita, di sekeliling lingkungan kita. Dan sedangkan musuh-musuh yang ada di zaman Kali Yoga atau di zaman modernisasi atau globalisasi saat ini adalah musuh-musuh yang benar-benar sangat mengganggu kita untuk apa? Untuk bisa merenggut, untuk bisa kita mengganggu kita, untuk bisa menegakkan Dharma itu sendiri. Di dalam Sares Camus Caya Sloka 2 menyebutkan manusia sara budesu, manusia wesu basube, asu besu sama wisya, sube sewa wangkarayet. Artinya apa? Artinya ada di antara semua makhluk hidup di sini yang dilahirkan manusia sajalah yang hanya dapat melaksanakan perbuatan baik dan buruk. Khususnya, berarti semua makhluk hidup, khususnya makhluk hidup adalah manusia itu sendiri yang mampu membuat baik dan buruknya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu panjenengan ini masih memiliki karma-karma jelek, masih memiliki perbuatan yang jelek dan perlu untuk dibinasakan.
seperti itu. Dan apa sih babel, karma-karma atau musuh-musuh yang ada khususnya di zaman Kali Yoga, di zaman modernisasi pada saat ini, yaitu disebut dengan musuhnya Bapak Ibu apa? Duit. Nah, ini angel Bapak Ibu duit. Duit itu semuanya pasti menginginkan duit. Kalau nggak ada duit katanya nggak hidup, benar? makanya harus bisa mencari duit, harus penuh dengan perjuangan itu tadi. Nah, sekarang saya bertanya, siapa sih musuh-musuh yang ada di dalam diri kita? Ayo yang anak-anak sebelah mana nih pemuda-pemudanya? Di depan. Satripu. Nah, satripu itu adalah musuh-musuh yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu panjenengan ini. Satripu secara tidak sadar, satripu itu adalah menggerogoti atau berada di sekeliling di dalam diri Bapak Ibu, yang terdiri dari apa? Kama, loba, moha, mada, terus loba, matsarya. Jadi 6 musuh itu Bapak Ibu, 6 musuh yang ada di dalam diri kita secara tidak sadar itu berada di panjenengan sedoyo, selalu mengguli panjenengan sedoyo, sehingga Bapak Ibu nantinya di saat sebelum menyambut hari kemenangan Dharma melawan Adharma, satripu itu sendiri selalu mengelilingi Bapak Ibu dan akan mengelilingi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nantinya akan berbuat kejelekan. Bapak Ibu secara tidak sadar itu. Secara tidak sadar. Maka dari itu Bapak Ibu, satripu yang terdiri dari kama, loba, kroda, moha, mada, dan matsarya ini harus mampu kita sirnakan, harus mampu kita musnahkan dalam diri kita, agar diri kita itu benar-benar bersih dari segala kekotoran, bersih dari segala musuh-musuh, sehingga pada saat hari ini, pada saat perayaan Hari Raya Suci Galungan, kita bisa bersih sehingga Dharma melawan Adharma itu bisa terwujud pada hari ini Bapak Ibu. Selamat. Selamat. Ini jaluk sediluk napa jaluk suwi Bapak Ibu? Aduh, sing ibu-ibunya gerong ndele sediluk tak apa setuju. Iya Bapak Ibu. Selamat Bel. Nah, sedikit Bapak Ibu. Nah, itu mengenai 6 musuh yang ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum melaksanakan yang namanya Hari Raya Suci Galungan, itu khususnya umat Hindu itu disibukkan dengan apa? Pembuatan apa yang melengkung itu Bapak Ibu? Apa? Benjot. Bapak Ibu nih nggak buat hari ini? Buat semua berarti ya? Hari ini nggak buat kemarin. Sudah buat dari kemarin. Ada yang mungkin sudah dipasang dari hari Minggu? Ada. Sangat semangat sekali ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok umat Hindu itu setiap hari Raya Suci Galungan penjor itu selalu dipasang, penjor itu selalu didirikan? Ada apa di sana? Kenapa? Karena menyambut kemenangan itu sendiri. Penjor itu adalah hiasan bambu yang melambangkan gunung atau tempat para dewa dan leluhur yang paling tertinggi. Maka dari itu penjor itu patut untuk kita dirikan pada saat Hari Raya Suci Galungan. Pemasangan penjor Bapak Ibu, pemasangan penjor tadi ada yang mengatakan penjor sudah dipasang pada hari Minggu. Nah, ini persepsi yang kurang sebenarnya, karena Bapak Ibu sebenarnya penjor itu sendiri sebenarnya dipasang pada saat hari penampakan atau H-1 Hari Raya Galungan. Kalau emang ada yang memasang hari Sabtu, ada yang memasang hari Minggu, sangat semangat sekali berarti ya. Tapi sebenarnya lebih alangkah baiknya penjor bisa dipasang pada saat hari penampakan. Ya, karena penjor itu sendiri mengandung makna yang benar-benar sangat sakral sekali. Nah, ada yang mengatakan juga penjor kulo wis tak pasang bae, penjor
khususnya orang yang membuat itu sangat kreatif. Tetapi Bapak Ibu, pada dasarnya penjor itu boleh dibuat semenarik, seestetik mungkin, tapi jangan meninggalkan unsur kesakralannya itu sendiri, Bapak Ibu. Setuju? Setuju. Kalau penjornya tak kasih kelap-kelip babel, penjornya tak kasih gambar, tak kasih beraneka macam, beri meriah, beri apik, beri beda kasih liyane, ya nggak apa-apa. Tapi jangan meninggalkan unsur dari kesakralan penjor itu sendiri, Bapak Ibu. Karena penjor itu mengandung unsur kesakralan. Nah, jadi penjor itu mengandung unsur kesakralan yang patut dan perlu dibuat semestinya saja, sewajarnya saja. Ya. Nah, itu mengenai apa sejarah sedikit penjor. Nah, saya sedikit menyampaikan Bapak Ibu, khususnya pemuda-pemudi, khususnya umat Hindu yang ada di Pura Sabto Pamuji Pelawasan. Nah, di sini pemudanya banyak banget ya. Banyak. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya khususnya pemuda-pemudi yang ada di Gana Amta selalu menjunjung tinggi ajaran-ajaran Dharma, selalu menegakkan ajaran-ajaran Dharma, selalu berjalan di ajaran-ajaran Dharma. Karena apa, Bapak Ibu? Karena generasi-generasi, khususnya generasi Hindu harus bisa menjadi garda terdepan, harus bisa menjadi agen utama untuk bisa menyuarakan apa itu agama Hindu, harus bisa menyuarakan untuk kedepannya. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Khususnya sekarang pemuda, bukan hanya pemuda-pemudi Hindu saja, banyak sekali pemuda-pemuda yang meninggalkan Dharma karena cinta. Nah, ini luput Bapak Ibu, saestu luput ini. Ada yang di sini kayak gitu? Ada. Ada. Dan ini Bapak Ibu sangat disayangkan sekali. Ya, sangat disayangkan sekali. Secara garis besar seperti ini. Kalau kalian meninggalkan Hindu begitu saja, kalian masih memiliki hutang yang perlu kalian bayarkan, yang dinamakan dengan Trirana. Hutang ini siapa yang nanti akan bayar kalau kalian langsung menghilang dari Hindu? Siapa? Bapak Ibu kalian? Gak bisa. Hutang itu akan selalu menghampiri kalian, akan selalu terlalu terbenam-benam di pikiran kalian. Kalau kalian emang langsung lari dari Hindu, hutang itu akan dibawa kalian sampai mati dan perlu kalian bayarkan hutang-hutang itu. Maka dari itu saya akan berpesan kepada umat Hindu, khususnya generasi Hindu, jangan meninggalkan Dharma karena cinta. Kalau emang cari jodoh harus sedharma. Kalau nggak mau sedharma, diajak sedharma. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah ini, kalau tadi ada yang mengatakan ada yang bilang Robert saestu luput Bapak Ibu, luput saestu. Kula Bapak Ibu yang ngomong ini saestu semua kan Bapak Ibu. Loh, ini pemuda-pemudanya mana tau? Melengkung kabel tuan. Pemuda-pemudanya sanggup gak untuk mempertahankan Dharma? Kayak mbah di rumah ora ini. Harus sanggup ya Bapak Ibu, harus sanggup. Nah, karena benar-benar sangat disayangkan sekali kalau kita benar-benar meninggalkan Hindu itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, mengapa saya mengatakan kok Bapak orang-orang ngomongnya minyak harus tetap harus menjadi Hindu? Ya memang harus Hindu, karena pada dasarnya kita lahir Hindu, mati pun juga harus Hindu. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Maka dari itu khususnya bukan hanya generasi milenial ya, semuanya kalau emang cari jodoh, cari pasangan harus sedharma, harus sing padha penak. Nggih. Nggih, nek penak kan nggih, nek padha kan penak to Bapak Ibu. Wis boten kuat. Lek sebeda-beda itu
gambare saring piye? Ya. Gambare kan Saya beda-beda ini gak lewat. Mulai pilih si pondok. Karena ada yang mengatakan seperti ini. Aku lo wis tua yang babel karo dhewe. Aku wis cuita karo dhewe. Halo Mas, Mbak, di sana itu masih banyak orang-orang yang mau dengan kita. Benar Bapak Ibu? Benar. Harus sudah dengan kita masih banyak. Kita cari yang lain dong, enggak mau sama ini. Ayo. Kayaknya pemudanya nggak sanggup deh menjalankan ini semuanya. Sanggup? Oh, kenapa harus sanggup ya? Sanggup, harus sanggup. Sanggup, nggak sanggup, harus sanggup. Nik, krungu Nik. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, tadi sudah saya katakan saya benar-benar sangat semua banget kalau menjelaskan kalau itu sangat semangat banget. Karena kita Bapak Ibu khususnya agama Hindu itu sangat minim sekali. Benar kita khususnya di sini itu sangat minim, minoritas banget, mayoritasnya itu sangat agama yang lain gitu ya. Jadi kalau kita itu sudah minim di sini, jangan dibuat minim banget, jangan dibuat sedikit banget. Ya, kita harus bisa bertambah, kita harus bisa melonjak tinggi, kita harus bisa berkembang. Bahwasanya tunjukkan Hindu itu adalah agama yang simpel, Hindu itu adalah agama yang baik. Nah, jadi jangan malu menjadi orang Hindu. Sama kesel apa dari Bapak Ibu? Wes buat terjadi sampo babel wes. Bapak Ibu, karena mungkin cuaca juga panas ya, jadi Bapak Ibu mungkin harus kepanasan. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit satu pesan lagi saya sampaikan, jangan lupa dan jangan sampai meleset dari Hindu. Harus tetap mempertahankan agama Hindu. Cari jodoh harus sedharma, cari jodoh harus sepasana, sedharma seagama karena Hindu itu adalah agama yang benar-benar sangat simpel dan fleksibel. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu sudah capek, sedikit tadi yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Semoga dengan kemenangan Dharma melawan Adharma ini pada perayaan Hari Raya Suci Galungan bisa menuntut kita, bisa mengarahkan kita untuk ke depannya lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan khususnya semoga dengan kemenangan Dharma melawan Adharma ini kita khususnya pribadi kita bisa menegakkan Dharma dan bisa menanamkan Dharma di dalam diri kita sendiri. Swaha. Swaha. Sebelumnya saya mengucapkan Rahina Nyanggara Galungan Kuningan ya Bapak Ibu. Semoga selalu diberikan kesehatan dari Yosua, selalu diberikan Sukinartu, Bawantu. Semoga Yang Widi selalu memberikan astu ketawarannya kepada kita. Ya Bapak Ibu, matur nuwun saderengipun saya telah diberikan kesempatan untuk bisa berdiri di sini untuk memberikan sedikit pesan-pesan Dharma kepada Bapak Ibu, dan semoga di lain kesempatan saya bisa bertemu lagi dengan panjenengan sekalian. Sebelum saya tutup dengan kalimat nanti Bapak Ibu, saya ucapkan Om Sriam Bawantu Sukam Bawantu Purna Bawantu Om Kesama Sampurna Yamaswa Om Santi 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 Om Matur nuwun kula